Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Bima Rahmatullah Miadi dari Universitas Negeri Padang akan menyampaikan sebuah materi lanjutan dari video sebelumnya. Baiklah, prinsip partisipasi aktif dalam pelatihan. Pemahaman yang jelas dan tepat mengenai 3 faktor, yaitu lingkup dan tujuan pelatihan, peran atlet yang mandiri dan kreatif, dan tugasnya. Selama fase persiapan yang panjang, sangat penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip ini. Pelatih melalui kepemimpinan dan keahliannya harus mempromosikan pengembangan atletnya yang independen, namun berhati-hati. Mereka harus menganggap perilaku pelatih sebagai peningkatan materi keterampilan untuk mereka, kemampuan biomotorik, dan sifat-sifat psikologis agar mereka dapat mengatasi kesulitan yang dialami dalam pelatihan. Prinsip pembangunan multilateral. Perlunya pembangunan multilateral tampaknya merupakan persyaratan yang diterima di sebagian besar bidang pendidikan dan upaya manusia. Terlepas dari seberapa spesialisasi instruksi tersebut, pada awalnya harus ada paparan pengembangan multilateral untuk memperoleh dasar-dasar yang diperlukan. Prinsip khusus. Apakah pelatihan di lapangan, di kolam renang, atau di ruangan dari awal karir atletik, maksudnya dan motifnya adalah mengkhususkan diri dalam olahraga atau acara. Spesialisasi merupakan elemen utama yang diperlukan untuk memperoleh kesuksesan dalam olahraga. Spesialisasi atau dalam hal ini latihan khusus untuk olahraga atau acara tertentu mengarah pada perubahan anatomi dan fisiologis yang terkait dengan kebutuhan olahraga itu. Penelitian yang terpesona oleh keunikan sifat fisiologis atlet menunjukkan bahwa tubuh manusia beradaptasi dengan aktivitas yang dihadapi seseorang. Aslak dan Roth 1970, Matthew and Fox 1976. Adaptasi semacam itu tidak hanya mengacu pada perubahan fisiologis, karena spesialisasi berlaku untuk fitur teknis, taktis, dan psikologis juga. Prinsip-prinsip individualis. Individualis dalam pelatihan adalah salah satu persyaratan utama dari pelatihan kontemporer dan mengacu pada ide setiap atlet. Terlepas dari tingkat kinerjanya, diperlukan secara individual sesuai dengan kemampuannya, potensinya, karakteristik, pembelajaran, dan kekhususan olahraga. Konsep pelatihan keseluruhan harus dimodelkan sesuai dengan karakteristik fisiologis dan psikologis atlet, sehingga tujuan pelatihan dapat ditingkatkan secara alami. Prinsip pelatihan, teori dan metodologi pelatihan sebagai unit yang berada dari pendidikan jasmani dan olahraga memiliki prinsip-prinsip spesifiknya sendiri berdasarkan pada ilmu biologi, psikologis, dan pedagogis. Pedoman dan peraturan ini yang secara sistematis mengarahkan seluruh proses pelatihan dikenal sebagai prinsip pelatihan. Berasal dari kebutuhan untuk memenuhi tujuan-tujuan penting pelatihan, yaitu meningkatkan tingkat keterampilan dan kinerja. Prinsip-prinsip ini spesifik dan mencerminkan kekhasan proses ini. Semua prinsip pelatihan adalah bagian dari keseluruhan konsep dan tidak boleh dipandang sebagai unit yang terpisah. Sehingga di mana kita bisa menyebutnya yaitu secara teratur atau berkelanjutan. Meski pemanfaatan yang abundan dari prinsip-prinsip pelatihan ini oleh setiap pelatih akan menghasilkan organisasi yang unggul dan konten yang lebih fungsional, sarana, metode, faktor, dan komponen pelatihan. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan pada video yang kedua ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.